Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Halo semua, perkenalkan saya Zundula Ibad dan saya adalah perwakilan dari kelompok PT Educat. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai setting, peran, dan pengguna dari database Udu PT Educat. Baik, hal pertama itu, pertama yang perlu kita lakukan, kita ke setting dulu. Lalu di sini kita akan ke users companies, lalu kita klik companies. Nah, di sini saya sudah buat PT Educat, di mana di sini sudah ada ini ya, sudah ada namanya, kemudian kontak, kemudian ini address, bisa isi dengan sesuai address kita sendiri, kemudian company ID juga kita bisa buat company ID-nya, ini phone juga bisa kita tambahkan, dan email dan websitenya. Ini adalah signature dan kemudian adalah company web icon-nya. Kita bisa menambahkan logonya dengan cara menambahkan ke ini, langsung kita tambahkan aja di sini, dan ini web icon-nya bisa kita ganti juga. Baik. Selanjutnya ini kita bisa menambahkan company ID, terserah saja. Misalnya di sini adalah EDC. Terus websitenya udah, ini emailnya udah ada di sini. Kemudian ini adalah font. Ini sudah mulai data fontnya dan bisa saya tambahkan di sini. Dan addressnya sendiri bisa saya langsung tambahkan. Misalnya Jakarta Selatan. Kemudian setnya itu Jakarta. Dan ya, ini adalah sudah ya. Baik, bisa kita langsung save aja dengan menekan tombol save manually. Baik, ini sudah kita simpan ya. Identitas company kita itulah PT Educat. Nah, selanjutnya kita ingin menambahkan users. Nah, by default di sini sudah ada user yang sudah kita buat sebelumnya. Namun perlu saya akan jelaskan bagaimana cara kita akan mendapatkan user ini. Jadi by default user yang sudah memang terbuat dari awal, yang sudah kita buat dari awal adalah administrator ini. Jadi ini adalah bekerja sebagai admin atau orang yang memegang database dan mempunyai kontrol terhadap database ini secara penuh ya. Kemudian selanjutnya untuk menambahkan menambahkan user lain, kita bisa dengan manual menggunakan tombol new ini, lalu kita tambahkan user, ataupun kita bisa menggunakan import record. Di sini saya menggunakan metode import records. Ini adalah data dari user yang akan saya import menggunakan proses import record tadi, yaitu terdapat 9 user dengan nama purchase untuk ini ya, orang yang bertugas untuk bagian purchase, kemudian saya itu orang untuk bertugas di bagian sales dengan emailnya sebagai berikut. Ini juga bahasa dan komponennya adalah PT Educat. Kemudian ada accounting untuk orang yang bekerja di accounting dengan email sebagai berikut. Warehouse untuk orang yang bekerja di warehouse dan inventory, yaitu manufacturing inventory sebagai berikut. Kemudian di sini adalah website editor. Ini bagian untuk mengurus website dari company PT Educat sendiri dengan email sebagai berikut. Kemudian adalah HR dari PT Educat dengan email sebagai berikut. Kemudian adalah student atau pengguna dari PT Educat ini. PT Educat sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar ya. Jadi student sebagai pengguna jasa dari PT Educat. Kemudian fakulti dosen sendiri dari orang-orang yang menggunakan PT Educat, dari orang-orang yang mengurusin kegiatan pendidikan yang ada di dalam PT Educat dengan email sebagai berikut. Untuk importnya sendiri itu tinggal menekan tombol import records, lalu upload file. Di sini ambil kita cari filenya tadi, lalu kita masukkan di sini ya. Nah, ini sudah masuk semuanya. Jika kita ingin mengecek validitas dari data-data yang ingin kita masukkan, kita coba dulu menekan tombol test ini. Oke, ini adalah non-repo jika kita misalnya sudah memasukkan file dengan nama yang sama. Ya, ini kita cancel aja karena sudah masuk. Dan di sini kita akan mulai mengecek dari role-nya satu persatu ya. Mereka diassign terhadap apa aja. Nah, pertama kita akan ke accounting dulu. Di sini accounting mempunyai email address seperti ini. Dan accounting ini user type-nya adalah internal user. Kemudian accounting sendiri itu dia bakal diberikan role full di accounting. Jadi dia akan sebagai advisor di sini. Kemudian ini manufacturing harusnya dia tidak diberikan akses kepada manufacturing. Dan ini juga tidak ada ya ini inventory dan
semua role-nya tidak ada, jadi ya dia hanya by default dia cuma bisa bekerja di bagian accounting saja ya. Nah, kita masuk ke sebelum selanjutnya, ini administrator, udah dan yang pasti administrator itu dia akan diberikan semua role penting dari setiap modul yang ada, setiap divisi yang ada dalam Educate ini. Selanjutnya ini adalah fakulti atau dosen. Jadi fakulti atau dosen ini tipe usernya itu adalah internal user juga, pengguna sistem dari pengguna ERP PT Educate ini, dan dia akan diberikan role sebagai manajer dari admission, kemudian Open Education dia diberikan role fakulti, assignment-nya sebagai manajer, attendance-nya juga sebagai manajer, exam sebagai manajer, dan discuss sebagai manajer juga. Baik, sudah. Ini kita selanjutnya masuk ke role berikut. Ini role yang by default sudah ada di dalam modunya ya. Jadi ini adalah human resource. Jadi human resource ini role-nya sendiri itu dia bakalan diberikan full access ke dalam human resources ya. Ini by default dari Odoo-nya dia diberikan tapi dalam bentuk restricted editor. Jadi di sini dia karena adalah petugas human resource atau staff yang bekerja di bagian human resource, maka dia diberikan akses full ke dalam aplikasi ke dalam human resource seperti employees, contracts, recruitment, dan dia bekerja sebagai administrator di sini. Baik, selanjutnya kita ini adalah pengguna purchase, di mana dia diberikan role sebagai administrator untuk bagian purchase, dan role lain tidak diberikan. Tipe usernya itu adalah internal user juga. Selanjutnya adalah sales, dia pasti diberikan role admin dari modul sales ya. Kemudian user type-nya di sini adalah internal user. Di bagian lain dikosongkan. Selanjutnya student, karena dia adalah sebagai student, maka di sini dia diberikan education itu di Open Education dia dimasukkan ke dalam fakulti. Kemudian untuk role dalam Open Educate sendiri dari modul dari Educate itu dia hanya diberikan akses berupa user. Selanjutnya yaitu warehouse. Di sini dia diberikan akses sebagai pemegang inventory warehouse dan manufacturing juga sebagai administrator. Dan tipe usernya di sini adalah internal user. Selanjutnya itu dari user terakhir yaitu website editor. Di sini dia diberikan full akses untuk website itu di mana Live sebagai administrator, LRT sebagai manajernya, dan websitenya sebagai editor dan designer. Baik, semuanya udah, dan kita akan mencoba untuk melakukan login terhadap user-user yang sudah kita buat ini ya. Kita login dulu dari administrator. Misalnya saya ingin masuk sebagai staff di bagian purchase. Jadi kita pertama copyin dulu emailnya, lalu masukkan passwordnya. Kita tunggu sampai proses login selesai. Nah, kita sekarang sudah masuk ke dalam Odoo sebagai staff purchase, dan di mana di sini hanya diberikan akses ke dalam modul purchase di sini ya. Jadi dia tidak diberikan akses full sebagaimana yang diberikan kepada administrator. Baik, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat ketidakjelasan ataupun ketidakpaham bisa ditanyakan, dan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.